Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayaminal muntajabin. Para pemirsa, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari-hari yang baik di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang tak berhingga. Di hari-hari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur, memberikan pada kita karunia nikmat, iman dan Islam. Sehingga hari-hari kita di bulan Ramadan tahun ini insya Allah menjadi hari-hari yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan amal-amal ibadah yang sebaik-baiknya untuk kita persembahkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kita salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang setia, yang mengenalkan kepada kita agama yang suci ini dan bagaimana membawa diri kita di jalan agama ini untuk meraih kesucian demi kesucian. Yang jelas bahwa bulan suci Ramadan adalah tempat bagi kita untuk mensucikan banyak hal. Yang pertama, kita harus terbiasa, aktif, dan menjadikan diri kita senantiasa dalam hubungan kita secara ritual kepada Allah, mulai dari sholatnya, puasanya, bayar zakatnya, infak sedekahnya, doa-doanya, munajatnya, dan seterusnya, itu dalam rangka hubungan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan semua itu sampai pada puncaknya yang sempurna untuk membawa kita kembali berdiri, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih kesucian. Bulan Ramadan ini di antara tempatnya yang Allah siapkan untuk kita meraihnya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana mensucikan anggota tubuh kita, mensucikan rumah tangga kita, mensucikan keluarga kita. Anggota tubuh kita ini sebagai sarana yang diberikan oleh Allah untuk berdiri tegak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya juga suci. Tangan kita setiap hari bekerja, tempat datangnya rezeki dari Allah. Kaki kita gunakan berjalan untuk sampai ke tempat-tempat di mana Allah menakdirkan bagi kita mendapatkan rezekinya. Tetapi dalam seluruh proses itu, kita harapkan agar tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita, pikiran kita bersih di dalamnya, sehingga seluruh yang kita lakukan sampai kemudian menghasilkan sesuatu juga suci adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil usaha kita. Hasil usaha sebetulnya dua hal yang tersambung antara ikhtiar kita dengan karunia dari Allah yang memberikan kepada kita rezekinya. Usaha kita, ikhtiar kita itu terjadi karena Allah memampukan kita. Kita bisa bekerja, berusaha, mencari nafkah karena Allah memberikan kepada kita kesehatan. Dan pemberian Allah berupa karunia sehat, kerja yang berkesinambungan, itu juga punya harga di hadapan Allah yang harus kita balas. Dengan cara apa? Memperbaiki ibadah kita.
meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan cara kita berdoa, beristighfar, dan seterusnya. Yang kedua, perolehan yang kita dapatkan karena kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, berupa harta, benda, uang, dan lain sebagainya. Karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga kita sucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ini dua hal yang diminta oleh Allah dalam rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata Allah, infakkan sebagian rezeki yang aku telah berikan kepadamu sampai sebelum datang kematian menjemputmu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Dan perintah Allah dalam Al-Quran ini untuk semua manusia sampai pada nafasnya yang terakhir. Berinfak, bersedekah, membayar humus, itu wajib dilakukan. Sebagaimana wajibnya sholat. Sampai umur kita masih ada, nafas kita masih ada. Sebagaimana perintah sholat, infak, sedekah, humus juga harus kita lakukan. Untuk apa? Agar semua itu bersih sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya muliakan. Di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita yang miskin. Banyak saudara-saudara kita, anak-anak dari saudara-saudara kita yang yatim. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, perhatikanlah nasib orang-orang anak-anak yatim. Karena Allah juga akan memberikan perhatian kepada anak-anak yatimmu yang engkau akan tinggalkan. Ini selalu ada efek berkesinambungan dalam hidup kita. Hari ini kita berbuat baik, maka Allah nanti akan memberikan kepada kita kebaikan. Hari ini kita akan berinfak, maka Allah akan menggantikan infak kita baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Hari ini kita bersedekah, maka hari ini Allah akan menggantikan sedekah itu maupun nanti di akhirat kelak dengan ganti yang kita tidak pernah bisa membayangkan berapa nilai gantian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, Allah menyuruh kita untuk berinfak, bersedekah, membayar zakat. Zakat diantaranya adalah humus. Apa itu humus? 20% dari hasil bersih penghasilan kita selama setahun yang harus kita keluarkan. 20% itu bukan hak kita. Jadi kalau kita mengeluarkan humus, bukan karena kita baik, tapi itu karena kewajiban kita atas perintah agama. Sedekah, infak, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya dalam perintah-perintah Allah, sebetulnya semua itu menggambarkan tingkat kepatuhan kita kepada Allah. Nah, bulan Ramadan, bulan tempat kita mengasah kepatuhan kita kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Di antara perintah yang paling monumental di dalam Al-Quran, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang kalau abai terhadap perintah ini, orang itu digelari oleh Allah sebagai pendusta-pendusta agama. Baca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, Allah menyebutkan orang yang mengabaikan anak yatim, orang yang mengabaikan orang miskin, orang yang tidak memperhatikan fuqara wal masakin dengan mengeluarkan sedikit infak, zakat, humus dari apa yang direzekikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan dia tidak lakukan, Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Bulan Ramadan, bulan untuk meneguhkan agama di dalam hati kita. Caranya gimana? Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Yayasan Dana Mustada'afin adalah lembaga yang mengelola dana-dana syar'i dari humus, zakat, infak, sedekah dari para pemirsa sekalian. Salurkan, insya Allah kami Dana Mustada'afin akan menyampaikannya kepada mereka yang berhak. Ada ribuan, ada puluhan ribu anak-anak, keluarga, fuqara wal masakin yang menanti
tangan-tangan kita yang digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan amal-amal baik kita, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menggelari kita sebagai manusia yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Yayasan Dana Mustada'afin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.